karena Turki Utsmania itu kan kalah dalam Perang Dunia Pertama, maka dia yang diminta untuk melakukan. Nah, jadi Inggris itu kan sebelumnya sudah memiliki apa yang namanya Balfour Declaration. Jadi dia sudah menjadikan janji pada waktu hampir kalah waktu Perang Dunia Pertama, ya di situ dia kesulitan dana dan kemudian kesulitan aseton untuk membuat mesiu itu di samping ada semacam dana. Pada waktu itu hilang di pasaran di Eropa. Nah, itu yang menguasai banyak orang-orang Yahudi. Nah, dia akan mengatakan bahwa dia akan membantu fasilitasi orang Yahudi mendapatkan homeland, ya. Nah, nanti kemudian dia akan membutuhkan bantuan dana dari Yahudi, masyarakat Yahudi kan jadi bunker yang ada di Eropa dan di Amerika, ya. Jadi kemudian mereka membantu. Kemudian setelah dia jadi mandat, dia memfasilitasi. Nah, karena memfasilitasi, reaksi banyak sekali dari Arab, dari Palestina dan segala macam, ya. Jadi dia itu mau melepas mandat itu. Dan dia malah bilang bahwa ini mandat itu akan dilepas belum Oktober 1948 dia akan lepas gitu. Nah, untuk ini kan PBB itu lahir untuk menggantikan LBB, untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, kan. Pada waktu itu bolak-balik lah sidang untuk membahas mengundurnya Inggris itu. Nah, pada waktu itu Majelis Umum PBB itu sudah membahas dan disepakati resolusi yang namanya resolusi nomor 181 ya tahun tanggal 29 November tahun 47, ya, bahwa sebaiknya begitu Inggris itu mundur, ini jadikan aja dua negara. Satu negara Israel, yang lain negara Palestina. Dan kemudian dibentuk semacam rejim internasional untuk mengelola secara terbuka, ya, Yerusalem, karena Yerusalem ini tempat suci buat agama Islam, Kristen maupun Yahudi. Jadi itu diananya begitu. Tapi kan kemudian ada perdebatan nih, negara Arab itu memandang bagaimana dasar hukum internasionalnya sampai Israel bisa menang anak di Palestina, mendeklar negara Palestina yang lahir tahun 48. Ini kemudian reaksi yang ya karena waktunya mepet, kita cepat-cepatan aja ya biar ada. Jadi reaksinya tahun 47, terus kemudian ada 48, ya. 48 itu banyak pengungsi yang lari-lari keluar, ya. Terus kemudian juga reaksi sampai tahun 67, ya, sehingga akibatnya berkelanjutan lah sedemikian ini. Nah, kemudian resolusi yang dikeluarkan oleh PBB banyak, antara lain 242, 334, ya, segala macam. Sebenarnya minta supaya Israel itu mundur dari wilayah yang dikuasai sejak 67 itu, ya, supaya bisa timbul negara baru, ya, dan Palestina juga berselahir gitu. Nah, tapi seperti diketahui Israel itu kan bersikukuh, ya, bahwa dia ingin memanfaatkan apa yang dimiliki sejak tahun 67 itu, karena wilayah yang dikuasai kan banyak sekali waktu perang 67 yang 6 hari itu, ya. Jadi dia menguasai luar biasa. Kemudian pada tahun 1980 itu Knesset itu parlemen daripada Israel itu menyatakan bahwa Yerusalem itu semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Israel. Ya. Padahal pada waktu PBB menerima dari Inggris kan dikatakan bahwa ini nanti akan jadi bahan pembicaraan. Ya, apakah perlu international regime atau dikuasai bersama, itu kan jadi pembicaraan. Tapi sampai Israel itu dikuasai atau secara unilateral, ya, mengatakan bahwa itu dari mereka. Nah, setelah itu Israel juga membuat apa yang namanya depalestinisasi Yerusalem Timur. Jadi mereka membuat aturan-aturan yang sangat luar biasa lah, ya. Nggak mungkin bisa bertahan, ya, karena misalnya untuk menjadi orang yang punya izin tinggal di Yerusalem Timur itu, orang harus tinggal hampir satu bulan itu 30 hari.
ya. Nah, kalau dia kurang dari 3 minggu di sana, maka dia akan dipertanyakan, kemudian bisa dicabut izin tinggalnya dia. Ya. Terus kedua, bahwa semua rumah-rumah yang ada di Yerusalem maupun di tepi barat segala macam itu harus ada izin bangunan untuk rumah. Kalau nggak ada izin bangun harus minta lagi. Nah, pada waktu proses permintaan itu seperti diketahui ya, dipersulit-sulit dan dikasih harga mahal. Sementara orang-orang Palestina ini pekerjaannya kan sulit di situ ya. Jadi sulit. Jadi hal-hal itu yang membuat ketegangan yang luar biasa. Nah, sekarang kan terjadi apa yang namanya kasus yang Sheikh Jarrah itu kan, bahwa mereka memaksa orang-orang Palestina keluar dari Yerusalem Timur, nah nanti didatangkan orang-orang Israel masuk ke itu. Itu satu masalah yang peka. Kedua adalah mengenai batas wilayah tahun 67. Ya. Nah, mereka sekarang semua rata-rata yang pihak Arab itu sudah bersedia ya untuk bisa menerima dengan batas 67 tadi. Tapi Israel masih mengukuh bahwa itu harus dibahas dong. Dia sebenarnya menaksir Jordan Valley. Jordan Valley dianggap memiliki kadar yang luar biasa, jadi dia ingin kuasai itu. Ya, di samping dataran tinggi Golan yang strategis di Syria itu dia akan ingin kuasai. Tapi kemudian yang berkuasa kemudian golongan kanan ya Likud kemudian berkuasa ya. Nah, Likud pendekatannya adalah keras ya, tidak fleksibel dan juga mencoba melakukan langkah-langkah yang menindas ya kepada kelompok Palestina itu ya. Nah, dia mungkin beberapa kali ketegangan pada waktu Likud berkuasa ya. Itu terjadi sehingga itu membangkitkan rasa apa istilahnya keputusasaan atau tidak ada hope ya. Saya dulu kan pernah jadi pelapor khusus. Saya itu bertemu dengan ibu-ibu ya, yang itu dia ketemu dia nangis teriak, benar-benar memaki saya gitu. Karena apa? Saya itu kan sebagai wakil masyarakat internasional, wakil PBB, ya. Dia bilang, bagaimana PBB itu nggak bisa berbuat apa-apa? Semua anak saya sudah meninggal, suami saya sudah meninggal, ya. Terus sekarang rumah saya yang saya peroleh dari nenek saya itu semua sekarang mau diambil sama mereka tanpa pergantian, tanpa apa. Jadi hal-hal semacam ini yang saya lihat dari hari ke hari, ya. Dan kemudian saya melihat sendiri bagaimana mereka memperlakukan anak-anak orang Palestina. Anak-anak orang Palestina didatangi pada tengah malam, pada jam 12 malam, pada jam 1 malam ya. Mereka itu ditangkap, alasannya bahwa dia itu tuduh melempar batu di pasukan mobil-mobil Israel yang lewat gitu. Apa buktinya, di mana, apa itu tidak ada. Mending kalau ada yang surat penangkapan. Banyak sebagian besar tidak ada surat penangkapan, hanya datang kemudian ambil anaknya itu. Ya. Nah, kemudian saya sebagai special rapporteur itu berhak untuk mengeluarkan apa yang namanya nota rahasia. Nota rahasia itu harus dijawab oleh pemerintah itu. Itu berdasarkan kewajibannya ya, untuk memperjelas itu. Nah, setelah saya punya surat itu, kemudian mereka selalu memberikan surat penangkapan ya. Tapi surat penangkapan yang diberikan kepada mereka itu surat penangkapan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Sementara kelompok-kelompok yang ada itu adalah orang-orang Palestina yang berbahasa Arab. Jadi dia tidak mengerti apa alasan penangkapan itu. Ya. Jadi kemudian kami protes lagi, akhirnya mereka berusaha untuk membuat surat penangkapan yang berbahasa Arab ya. Tapi tinggal 2 menit, Prof. Saya boleh bertanya. Mungkin ya? Satu yang saya boleh bertanya. Silakan. Begini Pak. Assalamualaikum ya. Bentar, Mas Yusi belum ya. Saya sebagai moderator sebentar. Nanti ada sesi pertanyaan setelah semua pembicara ini, setelah semua berbicara. Jadi untuk mengakhiri presentasi dari Prof. Makarim, saya membaca ada
ada keterangan bahwa Prof itu mundur dari special rapporteur itu. Bisa sedikit cerita dalam 2 menit nih, Prof. Makarim. Ya, begini ya, Mas. Jadi saya itu kan harus mencocokkan apa laporan-laporan yang saya terima dari masyarakat Aman Bay yang saya ketemu di masyarakat Palestina yang saya ketemu di Yordania maupun di Kairo ya. Saya harus masuk melihat kan Ramadan. Nah, mereka mengatakan bahwa saya dapat kawal surat atau kawat persetujuan dari Tel Aviv ya untuk Pak Makarim bisa masuk ke situ. Nah, tapi dia minta perjanjian dari saya. Jadi dia minta bahwa ini berarti bahwa pertama kali special rapporteur diizinkan masuk ke Palestina. Ya, karena dia mengangkat-angkat lah ya, karena Indonesia, pokoknya gitulah. Nah, kemudian dia berkata bahwa saya hanya minta satu hal. Apa itu? Dia minta kalau saya mau berangkat pulang kembali ke Jenewa ataupun ke Indonesia, saya harus bersedia untuk wawancara pers. Nah, oke, tidak ada masalah kalau itu sih. Tetapi di dalam wawancara pers itu harus dikemukakan 3 hal. Pertama, ya bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Israel itu karena tembakan roket dari Hamas. Terus kedua, tembakan roket yang dari Hamas itu dilakukan di daerah yang padat penduduknya. Ini dalam rangka untuk alasan human shield gitu ya. Terus kemudian yang terakhir dia bilang itu, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Israel itu adalah dalam rangka self defense, bela diri. Ya. Nah, saya bilang begini, saya tidak ada keberatan saya untuk bicara apa saja mengenai hal yang saya lihat ya. Tapi saya tidak bisa memberikan janji untuk membuat sesuatu yang saya belum lihat. Ya. Jadi I cannot agree on prejudged assessment oleh orang lain, tapi harus saya lihat sendiri. Gitu. Dia tidak memberikan saya masuk situ. Nah, kalau saya tidak diberikan masuk, ya saya mundur aja. Karena saya tidak bisa bekerja secara baik. Oke, terima kasih banyak Prof. Makarim, luar biasa. Saya kira pengalaman pribadi juga yang sangat menyentuh bagi kita semua ya, dan integritas tinggi bagi seorang senior diplomat dan tentu menjunjung tinggi kemanusiaan. Disambung langsung oleh Mas Amiruddin karena Mas Yajri masih belum hadir. Masih muted Mas Amiruddin. Ya, selamat malam. Waktu 10 menit sama Mas ya. Iya, saya singkat saja. Ya, selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi bahan kita untuk berdiskusi lebih sehat ke depannya dan juga nambah pandangan tentang keadaan yang ada di Palestina dan Israel. Pertama begini, kalau kita bicara dalam konteks hak manusia, ya Pak Makarim tadi sudah bicara banyak ya sebenarnya sebagai utusan khusus Sekjen PBB waktu itu. Ya. Nah, sebenarnya perhatian internasional terhadap persoalan di Palestina dan Israel ini kan sudah sejak dari awal perdebatan panjang soal itu. Tetapi saya untuk saat ini ingin melihatnya begini, baik Palestina maupun Israel ini kan sama-sama entitas politik, kita mesti melihatnya. Jadi masing-masing memiliki kepentingan politik, baik di kawasan maupun di globalnya. Gitu. Nah, oleh karena itu, dalam konteks hak asasi manusia, hari ini tentu juga ini berkaitan dengan bagaimana dunia hari ini memandang hak asasi manusia. Ya, dalam konteks dunia seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu, sikap kita dalam melihat ini, kalau saya dalam konteks hak asasi manusia ingin mengatakan begini. Pertama, yang perlu kita lihat dari problem yang terjadi di Palestina ini adalah bisa dikatakan minimalnya perlindungan terhadap hak hidup. Ya. Kenapa? Karena konflik menggunakan senjata, roket, tank dan segala macam ini, ya, dia sasarannya kan tidak spesifik, itu siapa saja bisa kena di situ. Nah, oleh karena itu hak hidup di wilayah itu menjadi persoalan penting yang hari ini ya terancam dalam situasi seperti itu.
Nah, yang kedua apa yang perlu juga kita lihat di sana adalah hampir setiap terjadi mencuat ya konflik seperti ini terjadi yang namanya tadi Pak Makarim juga sampaikan secara langsung tadi, yaitu apa? Yaitu pengusiran orang dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh oleh Israel maupun bisa saja dari yang melakukan itu. Tapi paling banyak terusir memang orang-orang Palestina. Nah, itu sudah terjadi sejak tahun 48 pengusiran itu. Makanya kita jauh hari sebelumnya melihat adanya pengungsi ya Palestina di berbagai negara. Nanti Mas Hajri kalau cerita di Libanon itu paling banyak ya. Saya pernah berkomunikasi dengan beberapa teman Palestina untuk adil. Nah, dalam konteks seperti ini persoalan sangat serius dalam konteks hak asasi manusia. Gitu. Nah, sayangnya hari ini tadi Pak Makarim menyampaikan entitas internasional yang namanya UN atau PBB itu tidak bisa ya mendeliver fungsi utamanya di wilayah ini. Gitu. Akibatnya apa Israel tetap melakukan apa yang dia mau, Palestina akhirnya terjepit di situ. Nah, karena situasi seperti inilah, saya pikir saat ini kembali mengedepankan persoalan hak asasi manusia mungkin menjadi penting bagi pihak-pihak ya atau negara-negara yang mengupayakan perdamaian di wilayah ini. Ya, kenapa? Tanpa itu, ya, tanpa mengedepankan perlunya perlindungan pada hak asasi manusia, semuanya nanti akan menjadi berbicara soal kepentingan-kepentingan atau sentimen-sentimen yang nggak ada ujungnya. Ya. Apalagi ini dibawa ke persoalan-persoalan hitam putih soal keyakinan. Ya. Nah, buat saya situasinya kan tidak ada ujung. Makanya saya senang tadi Pak Makarim mengatakan bahwa ke depan Indonesia misalnya ya sebagai anggota UN yang memiliki pandangan atau memiliki harapan agar perdamaian ada di Palestina ini dan di Israel ini ya mengupayakan perdamaian dengan jalan masuk agenda hak asasi manusia, terutama apa? Itu tadi perlindungan kepada hak hidup dan memberikan perlindungan kepada tempat tinggal supaya orang tidak mengungsi. Nah, ini kan mesti jaminannya dalam perdamaian. Nah, kalau dua itu masih terjadi, ya sulit. Apapun langkahnya akan menjadi sulit itu. Nah, terakhir saya ingin katakan, nah itu semua terjadi kenapa? Karena kita sama-sama melihat, sesungguhnya semua mata di dunia ini sudah melihat, ya apa itu yang terjadi di dalam konflik Palestina dan Israel ini sejak tahun 47 tadi sampai Pak Makarim dan sampai sekarang 2 minggu yang lalu itu penggunaan kekerasan yang berlebihan kan, menggunakan alat-alat kekerasan yang sangat berlebihan. Gitu. Nah, karena ini semua ya biang keroknya itu kan menggunakan kekerasan yang berlebihan ini, implikasinya itu tadi terancamnya hak hidup tiap-tiap manusia atau orang di wilayah itu. Nah, makanya untuk menghindari hak hidupnya supaya tidak cedera, akhirnya mengungsi. Nah, mengungsi jadi problem di kawasan. Nah, makanya kita kalau lihat ya di beberapa negara di seputar Israel dan Palestina ini kan banyak sekali orang Israel yang mengungsi. Nah, mungkin ini sekarang yang menjadi soal kita, artinya upaya kita untuk mendorong demi kemanusiaan dan hak asasi manusia, mendorong perdamaian itulah demi itu gitu. Nah, sehingga ada harapan ke depan. Kalau tidak, saya yakin apa yang terjadi 2 minggu lalu bisa terjadi 6 bulan ke depan atau setahun ke depan terjadi lagi gitu. Kenapa? Karena dia masih dalam konteks seperti itu. Mungkin itu yang ingin saya tegaskan dalam rangka kita melihat atau memberikan empati atau simpati terhadap problem ini agar kita berpegang pada masalah perlindungan hak hidup tadi. Mungkin demikian Mas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Amiruddin, pandangan terhadap asasi manusia sangat tajam dan tentu dalam konteks hak hidup dan pengusiran tadi dua-duanya mengalami
meskipun oleh Mas Amir tadi sempat ditekankan ya, faktanya memang Palestina yang paling banyak ya di dalam persoalan bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia ini, terutama pada hak hidup dan masalah pengusiran. Mas Hajri sudah ada belum ya Mas David? Kalau belum ke Mbak Devi kita. Belum Mas, nanti beliau nyusul ada acara pengajian di Jogja. Oke, kalau gitu. Ya, silakan dilanjut Mbak Devi. Mungkin Mbak Devi bisa sedikit mengarahkan pada pandangan yang akademis ya, yang sifatnya melihat secara akademik ya, jurnal, paper ataupun apa gitu yang bisa menjadikan pandangan dalam konflik Palestina-Israel ini ya dalam konteks dunia kampus begitulah. Oke, karena silakan, pesan dari Mas David hari ini adalah saya harus merespon apa yang sudah disikapi oleh pemerintah Indonesia dan juga publik Indonesia. Jadi kalau mau membahas artikel jurnal itu akan panjang Mas, tidak cukup 10 menit. Oke. Sebenarnya saya dari awal diundang saya sudah bilang bahwa saya akan bias karena saya mendukung Palestina. Jadi Palestina adalah kita bagi saya. Karena ini adalah mandat yang sudah harus diemban oleh kita semua warga Indonesia dari konstitusi kita. Jadi bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan dan kita harus memaintain perdamaian dunia agar terus berjalan secara abadi. Nah, apa yang sudah dikatakan oleh Prof. Makarim, kemudian oleh Bang Amir, itu sangat jelas gitu bahwa sudah terjadi penjajahan, kemudian pengusiran dan juga ancaman terhadap hak hidup. Dan terutama apa yang dialami oleh Prof. Makarim adalah ancaman terhadap children's rights. Ketika anak-anak kemudian diambil secara random, kemudian diadili di pengadilan militer. Nah, itu yang harus kita sikapi. Jadi bukan persoalan agama, karena tidak hanya Islam yang ada di Palestina, tapi juga ada agama-agama lain. Nah, apa yang sudah direspon oleh Indonesia melalui pidato Ibu Menlu di sidang Majelis Umum PBB, itu sangat tepat sekali ketika beliau kemudian menyatakan bahwa General Assembly PBB harus menghentikan kekerasan dan juga operasi militer untuk mencegah lebih banyak lagi korban. Maksudnya tidak hanya korban di pihak Palestina, tapi juga di Israel. Kemudian yang kedua, mengadakan gencatan senjata. Yang ketiga, menghadirkan international presence di Al-Quds untuk menjamin keamanan warga Palestina di daerah pendudukan. Dan yang keempat adalah membuka akses humanitarian assistance bagi penduduk Palestina di Gaza yang sudah 13 tahun under siege. Dan kelima adalah perundingan multilateral yang kredibel, artinya yang non-partisan, yang tidak memihak. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini harus kita dorong penuh gitu. Dan saya lihat juga ini berjalan dua track ya. Diplomasi yang sudah dilakukan pemerintah juga dilakukan oleh non-government actors dari Indonesia dengan melalui seperti Muhammadiyah Aid yang sampai kemarin jumlah bantuan kemanusiaannya mencapai 16 miliar rupiah ya Mas Wahid kan ketua atau koordinator dari Muhammadiyah Aid untuk isu ini juga. Nah, kita tetap harus berjalan di track yang ada ya secara diplomasi, maksudnya tidak menggunakan emosi agama ataupun menyudutkan pihak manapun, karena semua harus berada di koridor yang legal gitu. Nah, dukungan untuk menggalang resolusi di sidang umum itu juga harus dilakukan karena kalau di DKPBB maka kita akan terganjal oleh hak veto, tapi di sidang umum PBB itu one man one vote, one country one vote. Jadi lebih fair. Kemudian Indonesia juga mempunyai modalitas yang besar karena dia juga pendiri ASEAN dan juga di kalangan negara-negara Liga Arab dan OKI itu ada 57 negara di dalamnya. Itu Indonesia harus menunjukkan significant role juga, bahwa Indonesia juga bisa memainkan peran penting di dalam peace builder untuk mendudukkan masing-masing pihak di dalam meja perundingan yang secara fair
dan juga terbuka, transparan, mencapai resolusi konflik tanpa pendekatan senjata. Jadi security approach itu harus benar-benar dikesampingkan. Yang ada sekarang adalah humanitarian approach, dan itu yang harus di-lead oleh Indonesia sebenarnya. Karena ketika Menlu kita sudah bisa bersikap seperti itu, maka itu yang harus didukung oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak perlu lagi ada bilang kadrun-kadrun, ya barusan saya agak tersinggung jadi bilang kadrun. Ini forum ilmiah gitu, jadi tidak ada ujaran kebencian di sini. Jadi saya tutup saja sampai sini, nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Debbie. Saya kira himbauan yang cukup bagus ya. Jadi kita berdiskusi secara ilmiah, kita berdiskusi dengan kepala dan hati yang sangat dingin. Saya kira beberapa hal yang mungkin nanti bisa lebih dielaborasi juga oleh Mbak Debbie, karena kan sikap politik Indonesia yang disampaikan oleh Bu Menlu juga jelas ya. Jadi selain dari tadi yang humanitarian approach ya, kemudian track dalam diplomasi, nah tapi dukungan two state solution itu saya kira juga sangat obvious waktu Bu Menlu memberikan keterangan pers itu. Mungkin nanti Mbak Debbie bisa agak sedikit membahasnya itu ya. Yang terakhir Mbak Monik, silakan Mbak Monik. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Ya, Shalom. selamat malam. Ya, salam damai dari saya, Monik Rakers. Saya perkenalkan diri sejenak ya. Saya 18 tahun jadi wartawan, dan sejak tahun 2016 saya membentuk yayasan non-profit untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Dan kalau bicara Israel pasti kita bicara Palestina, dan juga tentang Yahudi, orang Yahudi ya, karena orang Yahudi juga punya agama, ya agamanya Yudaisme, dan juga tentang sejarah Holocaust. Tetapi saya sendiri bukan pengikut, bukan umat Yahudi gitu ya. Nah, saya sudah 6 kali ke Israel, tetapi sayangnya saya belum pernah ke Gaza. Jadi sebetulnya juga pendapat saya tentang Hamas dan sebagainya itu mungkin belum valid karena saya belum melihat sendiri gitu ya. Tetapi saya sudah ke wilayah Palestina di tepi barat. Kurang lebih seperti itu. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi karena temanya tentang HAM dan diplomasi, ya saya mengajak kita semua untuk menerapkan, mengimplementasikan HAM dan diplomasi ini untuk Israel dan Palestina. Nah, pesan yang saya bawa pada malam hari ini adalah Israel mau damai dengan Palestina. Israel mau damai dengan negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Baru-baru ini Israel damai dengan negara-negara Teluk. Dan juga tentu saja Israel mau damai dengan Indonesia. Faktanya apa? Silakan lihat di YouTube Fakta Israel. Ada saya meng-create gitu ya 7 fakta hubungan rahasia Indonesia dan Israel. Nah, itu bisa menjadi masukan juga mungkin untuk para pengambil keputusan untuk kedepannya diplomasi Indonesia dan Israel seperti apa. Nah, Israel mau damai dengan Palestina yang dilakukan pada tahun 1993 ketika terjadi intifada. Akhirnya intifada itu perlawanan Palestina terhadap Israel. Lalu Israel mengadakan kesepakatan atas inisiatifnya Amerika, sepakat untuk memberikan sejumlah wilayah yang sudah waktu itu direbut tahun 1967. Nah, kenapa Israel merebut wilayah-wilayah yang seharusnya bukan wilayahnya gitu ya? Karena waktu itu Israel diserang oleh 5 negara Arab. Sama seperti tahun 1948. Tetapi karena ingin damai, Israel menyerahkan misalnya Bethlehem
Bethlehem adalah kota kelahiran Raja Daud, raja yang memerintah di Israel dari Yerusalem selama 33 tahun. Dan juga Bethlehem itu adalah kota kelahiran Yesus. Saya sebagai orang Kristen tentu punya keterkaitan dengan Bethlehem. Nah, Israel juga memberikan Yeriko. Israel memberikan tepi barat, dan tepi barat itu di perjanjian Oslo menjadi 3 wilayah, area A, B, dan C. Area C, termasuk di dalamnya lembah Yordan, sudah disepakati di perjanjian Oslo ini menjadi wilayahnya Israel. Gitu. Nah, tetapi hukum Israel belum diterapkan di situ. Nah, inilah yang sempat ramai tahun lalu, tahun 2019 tepatnya, dengan istilah aneksasi lembah Yordan. Padahal yang dimaksud dengan aneksasi itu tidak tepat, karena sudah ada kesepakatan Oslo, yaitu mereka menerapkan hukum Israel di lembah Yordan. Dan juga ketika terjadi intifada kedua, waktu intifada kedua, eskalasi terornya lebih tinggi ya, karena bom sudah menyasar, bom oleh Hamas menyasar ke sejumlah lokasi tempat umum seperti bus, hotel, rumah makan, dan sebagainya. Nah, akhirnya Israel keluar dari Gaza. Jadi tahun 1967 Israel berhasil merebut Gaza dari tangan Mesir, bukan Palestina, merebut Yerusalem Timur dan tepi barat dari tangan Yordania, bukan Palestina, dan Israel keluar dari Gaza, dan Gaza akhirnya jatuh ke tangan sebuah partai politik namanya Hamas. Sayangnya Hamas kemudian mempunyai sayap militer, Brigade Al-Qassam, yang saat ini kita lihat hasilnya. Gitu. Dan bisa dilihat juga ada videonya. Mbak Monik, waktunya sama ya, jadi mungkin agak takutnya banyak slide-nya, jadi mungkin ini, agak dipercepat atau di bagaimana untuk presentasinya ya. Israel sudah keluar dari Gaza sejak tahun 2005. Nah, sayangnya masyarakat Indonesia belum tahu. Masyarakat Indonesia berpikir bahwa Israel berkuasa di Gaza. Tidak ya Bapak Ibu, bisa lihat nanti di YouTube Fakta Israel, ada Israel keluar dari Gaza. Maaf. Nah, Israel juga mau berhubungan dengan negara-negara di Timur Tengah. Nah, negara-negara di Timur Tengah ini Bapak Ibu adalah negara-negara Islam. Bisa dengar suara Recording saya? in progress. Halo, bisa dengar suara Muted saya? Mbak Monik. Di unmute dulu Mbak. Oke. Nah, oke. Ya. Saya ulang ya, share screen-nya. Ya. Oke, nah Israel mau berdamai dengan... Takut Mbak Monik punya slide banyak. Enggak, mungkin saya hanya punya slide 10. Nah, Israel berhubungan diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah, dan negara-negara Timur Tengah ini Bapak Ibu adalah negara-negara Islam. Mayoritas Islam gitu ya, dan juga kemudian Israel bisa dan mau hidup dengan Palestina. Kalau Bapak Ibu lihat di peta sebelah sini, itu petanya sangat berantakan. Kenapa? Karena penuh dengan berbagai kota yang terpisah-pisah gitu. Misalnya warna orange ini petanya kota-kota Palestina. Sementara yang warna hitam itu adalah peta kota-kota Israel. Jadi bisa dibayangin betapa sulitnya memanajemen gitu ya, penduduk yang lalu lalang di antara kota-kota yang beda negara. Kemudian Bapak Ibu, ini contohnya tetanggaan sebelahan dibatasi hanya dengan tembok antara Israel dengan Palestina. Ini di kota Yerusalem. Dan kita juga di Indonesia juga agar perbatasan antara dua negara yang berbeda pasti dijaga sama seperti di Israel dan Palestina. Saya kasih contoh misalnya di Entikong gitu ya. Nah, kemudian di Israel orang Yahudi bisa tinggal bersama dengan orang Arab. Ini contohnya, buktinya. Saya datang ngopi-ngopi di Yerusalem, belakang saya ada pria Yahudi memakai kippah, kemudian di belakangnya ada muslimah warga negara Israel, orang Arab Palestina gitu. Tetapi di Palestina, orang Yahudi warga negara Israel tidak boleh masuk area A, area B, dan juga ke Gaza. Nah, kemudian apakah Israel ini ilegal? Tidak Bapak Ibu, Israel ini legal.
Karena tahun 1948 seperti yang dikatakan oleh Profesor Makarim tadi, ada resolusi 181 yang membagi dua tanah menjadi dua negara. Sayangnya 13 negara Arab menolak sehingga negara Arab Palestina gagal berdiri. Dan itu bukan kesalahan Israel, sebab Israel hanya menerima pembagian tanah. Nah, kenapa waktu itu tahun 1948 negara-negara Arab yang menolak keberadaan Arab Palestina tidak menjadikan negara Arab Palestina. Sebaliknya, Yordania malah mengambil jatah tanahnya Palestina. Diambillah tepi barat itu. Diambillah Yerusalem Timur. Mesir mengambil Gaza. Nah, ini yang tidak pernah diberitahukan kepada orang Indonesia. Bukan Israel yang menjajah Gaza, tetapi Mesir. Bukan Israel yang menjajah Yerusalem Timur, tetapi Yordania. Nah, baik Israel 2 menit lagi ya, Mbak Monik ya. Iya, siap. Palestina sekarang juga sudah diakui oleh PBB. Tahun 2012 PBB akui Palestina sebagai negara berdaulat. Ada 139 negara. Dan bendera Palestina sudah berkibar di PBB tahun 2015. Legal. Bahkan ada berita 147 negara mengakui kemerdekaan, termasuk Indonesia. Nah, pemerintah kita juga sudah meminjamkan gedung pemerintah untuk dijadikan kedubes Palestina. Kan tidak mungkin dong ilegal kalau memberikan pinjaman kepada sesuatu yang bukan negara resmi. Jadi saran saya dalam diplomasi kita sebaiknya tidak berpihak, tetapi Indonesia menjadi mediator perdamaian. Ini legacy yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Ini legacy pemerintahan Jokowi atau pemerintahan nanti 2024. Tetapi intinya adalah kita lebih baik menjadi pembawa damai, gitu ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya harapkan. Tahun depan kita semua bisa ke Yerusalem. Bapak Ibu bisa beribadah di Al-Aqsa, Bapak Ibu bisa ke Golden Dome. Aduh, terputus-putus Mbak Monik suaranya. Oke. Ya, dan ini di tembok ratapan. Nah, poin saya terakhir, Israel mau damai. Bagaimana dengan Palestina? Israel mau damai. Bagaimana dengan Indonesia? Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga kita bisa sama-sama ke Yerusalem sebagai umat beragama bersama-sama ya, beribadah di sini. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih banyak Mbak Monik. Saya kira cukup komprehensif. Cuman saya ada satu pertanyaan itu Mbak Monik ya tadi. Ya. Jangan-jangan yang Mbak Monik maksud pengakuan Palestina itu sebagai anggota UNESCO, jangan-jangan itu Mbak ya, bukan sebagai sebuah negara berdaulat itu. Enggak, itu dia 139 negara itu sudah mengakui, tetapi memang Palestina itu belum menjadi negara anggota. Jadi dia baru negara pengamat. Ya. Nah, tetapi sudah diterima menjadi negara anggota UNESCO. Gitu. Ya, kalau UNESCO itu betul. Oke, sip. Oke, terima kasih banget Mbak Monik. Saya kira itu cukup komprehensif ya bagi kita semua. Beberapa hal bagi saya juga baru. Mbak bisa mematikan ini share screen-nya sehingga bisa kelihatan semua rekan-rekan di dalam forum ini. Oke, sambil menunggu Mas Jajri, nanti kalau beliau datang, kita berdiskusi dengan baik ya, dengan kepala dan hati yang cukup mencerahkan, dan kita jangan berpikir hal-hal yang sifatnya justru mengundang perselisihan ya, karena kita berdiskusi dalam tema yang sangat menarik ya, jadi benang kusut ya, menarik benang kusut sehingga bagaimana kita yang benang kusut itu menjadi lurus dan menjadi bagus lagi ya. Jadi tentu apa yang ke depan gitu ya bagi sebuah negara dua ini ya, bangsa besar ini, bangsa Palestina dan bangsa Yahudi ya, dalam sebuah entitas negara yang merdeka, yang berdaulat, yang berdamai ya, yang tentu
dalam kajian yang saya sendiri ya dalam disertasi saya, apabila konflik ini berakhir, itu insya Allah masalah terorisme internasional juga akan jauh sangat terkurangi. Karena spirit itu kadang itu datang dari sana, gitu. Ya, adanya pan-islamisme dan yang lain-lain. Nah, kita tidak membahas di sana, tetapi kita fokuskan saja ya, bagaimana menurut peserta sekalian ini, ya diskusi kita pada petang hari ini, bisa sedikit memberikan pencerahan terhadap benang kusut ini, terhadap dua bangsa ini. Saya buka dalam termin pertama, 3 penanya dulu, mungkin Mas David atau Gus yang lain bisa mensortir dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room, kalau ada kemudian nanti akan bisa diposting ke saya untuk saya bisa bacakan. Tapi untuk kesempatan yang pertama termin ini bisa 3 orang, tapi dalam konteks ini saya batasi untuk pembicaranya ya hanya 2 menit, jadi biar tidak bersaingan dengan pembicara utamanya. Tuh ada Adi sama Bernard sama Oppo A3. Oke, sudah itu tadi disampaikan oleh Mas David. Jadi yang Oppo A37F ini siapa ya? Nggak ada namanya ini. Sama Mas Bernard. Yang kedua, kemudian ada Mas Pradana Dimukti ya. Coba Bapak yang pakai Oppo A37F. Di-unmute dulu, Pak. Oke, Mas Bernard dulu aja kalau gitu. Silakan Mas. Ya, di-unmute dulu Mas. Masih muted Mas. Ya, siap. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman panitia yang luar biasa mengadakan diskusi secara ilmiah dan sangat moderatif seperti ini. Pertanyaan saya pertama seperti ini. Kepada baik Profesor Makarim maupun Ibu Debbie dan Mbak Monik. Pertanyaan saya seperti ini. Ini rata-rata yang saya dengar dari semua presentasi itu perspektif historis yang lama semua ini. Mohon maaf ini dengan segala hormat saya. Maksud saya begini, sekarang kan kehadiran China on the rising ya dengan superpower dan segala hal yang ada di dalam dirinya, itu kan sebenarnya satu fenomena faktor yang berbeda ya istilahnya kalau saya melihat setelah hubungan Israel normalisasi dengan diplomatik dengan begitu banyak negara-negara Arab, itu aja sudah memberikan warna peta yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua juga faktor COVID pandemik 19 ini juga memberikan satu cara pandang terhadap segala sesuatu, baik itu global nexus maupun multiple nexus di semua area itu juga berbeda. Memang ada tarik-tarikan, ada Rusia ataupun Iran ataupun mungkin juga ya China di belakang. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Bisakah Indonesia menawarkan satu solusi fragmentatif lah istilahnya, step by step, atau katakanlah solusi secara diplomatik maupun lokalisasi persoalan, baik di Gaza ataupun di Yerusalem Timur, itu secara berkala dan prakondisi sehingga baik negara-negara, tentunya Israel dan pihak Palestina itu yang berkaitan langsung, tapi negara-negara yang secara pengaruhnya besar kepada konflik dua entitas ini bisa turut berpartisipatif menyumbang untuk perdamaian dunia. Nah, apakah sumbangan dalam konteks politik luar negeri Indonesia untuk jalan pemecahan? Katakanlah misalnya dengan melibatkan China, atau jangan-jangan mungkin kita bisa kecolongan perannya sekiranya Cina yang mau ambil alih. Kita beruntung sebenarnya ya, beruntung karena umat Muslim di Indonesia cukup besar di dunia. Seharusnya kita punya, we have say gitu, kita punya hak untuk bisa bicara perdamaian lebih lagi. Jika lobby-lobby tingkat tinggi diplomatik dan level UN masuk. Itu saja pertanyaannya, Bapak Moderator. Terima kasih banyak. Mas Bernard, terima kasih banyak. Saya ke penanya yang kedua, tadi yang Oppo A3, mungkin udah jadi ya. Mas Stefanus sekarang, coba silakan.
Satu lagi nanti saya ambil, kemudian saya berikan kepada pembicara. Mas Stefanus Raga, silakan di-unmute dulu. Ya, silakan. Oke, selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sejujurnya saya sangat tersanjung dengan sebuah kehormatan bagi saya bahwa saya bisa hadir dalam diskusi yang hebat seperti ini bersama orang-orang hebat dan orang-orang besar yang bisa dibilang kita bisa dari para beliau ini. Oke, yang menjadi fokus pertanyaan saya adalah terkait masalah ini. Mungkin Bapak Ibu sempat dengar tentang Sabit Syria, ya, sebuah organisasi yang sempat berdiri di Iran gitu. Apa namanya, Mas? Tes. Kedengaran suaraku? Ya, lanjut. Fokus pertanyaannya apa ya? Saya masih belum bisa menangkap ini. Pak, ya ini. Oke, mungkin disimpan dulu ya, nanti bisa dilanjut. Mas Pradana ini mau bertanya juga, raise hand. Panitia ini. Oh, ini panitia. Iya, Mas, makasih, Mas. Iya, makasih, Mas. Jadi poin saya adalah gini, saya membayangkan Indonesia ya. Indonesia tuh step by step selama 20 tahun tuh akhirnya kita genap NKRI. Kita pertama Linggarjati negosiasi sama Belanda itu kita cuma dapat Sumatera, Jawa, Madura sampai tahun 66 lah. Tahun 49 kita dapat semua kecuali Papua. Tahun 66 kita akhirnya genap Papua masuk ke kita gitu loh. Di tahun turning point-nya di tahun 48 kita Amerika yang tadinya cenderung membela Belanda itu akhirnya mengalihkan kecenderungannya jadi memihak ke kita gitu, Mas. Pertanyaan saya, what went wrong sama Palestina, kok 73 tahun masih begini-begini aja gitu loh. Terus sebagian besar Muslim mungkin itu dalam kasus Palestina dan Israel dari saya kecil yang saya akrab adalah mengutuki Amerika karena membela Israel, kemudian mengutuki yang namanya what so called as lobby Yahudi. Cuma masalahnya adalah kalau Indonesia itu bisa mengubah preferensi Amerika dari yang tadinya cenderung membackup Belanda jadi mendukung kemerdekaan kita, kenapa Palestina nggak bisa melakukan itu gitu? Kenapa Palestina dan dunia tidak bisa melakukan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau problemnya lobby Yahudi gitu, kenapa kayak Iran dan segala macam itu kan negara kaya gitu loh. Instead of kirim roket ke Hamas, yang katanya kirim roket ke Hamas, kenapa mereka tidak melakukan lobby ke Amerika dan segala macam gitu loh. Kok gini-gini aja gitu, 73 tahun. Jadi saya pikir pasti ada yang salah dengan metode perjuangan orang Palestina dan sebagian besar dunia Muslim selama 70 tahun lebih ini. Makasih, Mas. Ya, oke. Terima kasih, Mas Pradana. Kita diakhiri di termin ini pertama, 3 penanya. Saya kembalikan dulu pada pembicara, Prof. Makarim mungkin bisa menanggapi yang dari Mas Bernard tadi, terutama pada perspektif yang baru, karena menurut beliau daripada pembicara tadi lebih banyak masalah historis gitu ya. Jadi
bagaimana dengan perspektif yang kekinian gitu Pak, dengan adanya Cina misalkan atau COVID-19 yang tentu bisa jadi mengubah apa dengan global nexus yang baru gitu Pak, dan dalam konteks bagaimana Palestina dan Israel di dalam perspektif yang kekinian. Silakan Prof. Makarim, nanti kemudian Mbak Debbie, karena dua bicara itu yang jadi fokus ya dari penanya. Terima kasih. Dan Mbak Monik juga. Oh ya Mbak Monik, ya betul. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Pertama kali ya saya katakan bahwa isu yang sekarang langsung itu kan adalah isu lama, ya. Jadi isu yang dimulai dari dulu sebelum lahirnya PBB. Nah, jadi kemudian maka kita itu berdasarkan aturan-aturan yang ada, yaitu aturan PBB. Nah, dalam kesempatan ini kan kita bisa jelaskan bahwa di aturan PBB banyak sekali lembaga-lembaganya, ada majelis umumnya, ada Dewan Keamanan PBB, ada ECOSOC-nya, ada segala macam. Sekarang yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan dengan melakukan deployment of UN troop itu adalah Dewan Keamanan, ya. Nah, Dewan Keamanan dia yang melakukan. Nah, sekarang di Dewan Keamanan cara pengambilan keputusan itu harus disepakati oleh, sekarang anggota Dewan Keamanan kan 15. 5 itu adalah anggota tetap, yang 10 bukan anggota tetap. Tapi keputusan itu harus diambil oleh 9 negara, termasuk 5 anggota tetap, gitu ya jadinya. Nah, sekarang kita lihat bahwa Cina juga ada di Dewan Keamanan PBB, dia juga tetap ya. Sekarang kita ini menghadapi suatu situasi di mana anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu hilang kepercayaannya satu sama lain. Yang berbeda di tahun periode 50, berbeda dengan periode 60, berbeda dengan 70 ya. Sekarang sudah ada macam ketidakpercayaan yang besar ya antara masing-masing anggota tetap tadi. Kedua, sekarang kita melihat ada pergeseran di sistem internasional itu yaitu bahwa apa yang namanya high political issues ya itu tidak seiring dengan low level political issues ya. Jadi terus kemudian kerjasama ekonomi yang sudah berlangsung lama ya terus tidak selalu terus kemudian mempunyai dampak positif atau seiring dengan hubungan dengan politik ataupun keamanan ya. Nah, jadi dalam konteks yang kedemikian kalau masih menggunakan PBB yang regulasinya ditentukan pada tahun 1945 dalam kondisi ya geopolitik maupun geoekonomi yang lama, ya tentunya itu kan tidak pas ya. Perlu dilakukan apa yang disebut UN reform ya, UN reform untuk bisa memberikan akomodasi mengenai bagaimana membuat supaya kemacetan di antara 5 permanen members tadi itu bisa cair, ataukah memberi tambahan daripada anggota tetap dengan memasukkan negara-negara yang bisanya mewakili misalnya peradaban Muslim, peradaban yang adalah di dunia ini. Jadi lebih beragam gitu, lebih beragam daripada hanya di level yang itu ya. Karena saya melihat, saya pernah melakukan riset ya, bahwa pada waktu PBB itu jumlah anggotanya meningkat tahun 1963, itu ada sidang untuk menambah anggota dari Dewan Keamanan PBB. Jadi anggota PBB, Dewan Keamanan PBB tadinya itu 11. Tapi karena anggotanya itu nambah menjadi 100, maka yang dari 11 menjadi 15. Ya. Nah, kalau kita lihat, sekarang anggota PBB itu kan sudah 193 lebih. Ya, 193 negara. Ya, nah sekarang kalau diperhatikan, anggotanya tetap 15. Jadi kan makin lama presentasi daripada anggota Dewan Keamanan dengan anggota Majelis Umum kan makin kecil presentasi. Jadi semakin kecil presentasinya secara teori bisa dikatakan lebih kurang legitimate
dia punya apa namanya aktivitasnya itu demikian. Jadi sehingga kita bisa katakan bahwa sekarang ini boleh dibilang banyak sekali unilateralisme yang dilakukan oleh masing-masing negara major power gitu. Karena apa? Karena mantap bisa dilakukan sendiri, sedangkan yang dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB itu tuh macet-macet. Kita lihat ya, misalnya kasus di Syria, udah 600.000 orang meninggal, tapi nggak ada langkah-langkah yang diambil oleh PBB. Sekarang apa yang ada di Rohingya, ya sudah ada 600.000 orang dipindah dari Rakhine State ya, ke Bangladesh. Ya, ke Bangladesh. Ya, tapi tidak ada satupun langkah yang dilakukan oleh Perserikatan Nasional. Padahal charter daripada PBB itu menyatakan bahwa the United Nations should maintain international peace and security. Itu kan security and peace yang terjadi, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi menurut hemat saya, memang kita perlu menerobos ya untuk mencari semacam mekanisme baru. Apakah kita menggunakan G20 atau kita menggunakan formulasi baru agar kita bisa mencoba alternatif di luar mekanisme yang ada yang disetujui tahun 45 dulu. Ya, bagus sekali, Masya Allah. Luar biasa, Prof. Makarim. Saya kira menjawab betul apa yang ditanyakan oleh Mas Bernard ya, berkenaan dengan perspektif kekinian. Disambung Mbak Debbie. Oke, Mas Bernard. Tadi kepengennya bagaimana posisi Cina gitu. Apakah Indonesia bisa mendekati Cina karena dia salah satu dari 5 Ps ya yang memiliki hak veto. Tapi kan kita harus realistis juga, kita melihat kemampuan diplomasi Indonesia seberapa besar di tingkat multilateral. Kalau bilateral mungkin bisa, tapi ketika sampai di tahapan multilateral, maka itu akan agak apa ya istilahnya, tersendat-sendat gitu, karena Indonesia juga banyak punya catatan HAM dan sebagainya. Dan kalau kita terkait dengan COVID itu sepertinya tidak menghilangkan atau tidak membuat ganjalan ya untuk mengadakan diplomasi multilateral yang kredibel seperti yang diusulkan oleh Menlu kita. Cuma masalahnya adalah siapa yang harus menjadi international presence gitu. Misalnya Indonesia mungkin bisa menjadi host, tapi siapa negara besar mana yang bisa menjadi penyeimbang di dalam meja perundingan, itu yang harus dipikirkan. Sepertinya itu saja jawaban dari saya. Ya, oke, good point. Langsung Mbak Monik, ya. Bagaimana perspektif kekinian ya menurut Mbak Monik? Kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Bernard tentang peran Cina ya, mungkin ya kalau dibawa ke sekarang, Cina itu dia hanya ngurusin bisnis. Dia otak dagangnya main banget gitu ya. Saya nggak mau, bukan rasis ya, tapi saya melihat sendiri. Karena apa? Karena Cina itu sibuk menjalin hubungan sangat baik dengan Israel. Bahkan Cina ini sangat pintar, dia 100 kali langkah lebih cepat daripada negara-negara lain. Kenapa? Cina dia tuh ketakutan karena negaranya paling banyak penduduknya dan mereka takut kalau ada kekeringan, kelaparan, maka kebutuhan pangan, kebutuhan makan penduduknya sulit. Karena itu mereka berlomba-lomba mengadopsi teknologi dari Israel. Nah, kepintaran Cina bukan hanya mengadopsi teknologinya, sampai kurikulum pertanian dari Israel, penandatanganannya tahun 2019 kemarin, mereka tuh sampai bangun gitu ya universitas dengan kurikulum dari Israel untuk pertanian. Itu baru pertanian saja. Mereka bangun pelabuhan Haifa, pusat perdagangan. Jadi mereka tuh naruh di Arab Saudi mereka bangun kereta api. Jadi urusan Cina kalau kita mau nanya dia peran diplomasinya gimana? Ya pasti untuk kepentingan investasinya mereka. Gitu. Dan ini sebetulnya yang sangat juga perlu dimainkan oleh Indonesia. Kita pengen banget punya investor. Investor Israel pengen banget masuk sini. Bukankah kalau kita ada hubungan dengan Israel dan Palestina, ya kan sekarang udah ada hubungan dengan Palestina. Indonesia apa nggak bisa tuh bangun Palestina? Bisa dong. BUMN kita bisa diberdayakan.
di sana, membangun di sana juga. Jangan hanya perusahaan-perusahaan Amerika aja, jangan hanya perusahaan-perusahaan negara-negara Teluk saja. Itu kalau dari saya. Jadi justru Indonesia harus ngikutin seperti Cina gitu loh, berperan di mana-mana, jangan hanya satu fokus satu negara Palestina saja. Itu sih dari saya. Oke. Tapi kalau boleh saya menambah pertanyaan ke Mbak Moni gini. Iya, boleh. Masa tidak ada kira-kira Mbak Moni ya yang juga Cina itu Tiongkok ya itu juga ya lirik-lirik atau apa begitulah ke Palestina gitu sepanjang yang Mbak Moni ketahui. Turis Cina ya, kalau dari sisi turisme, turis Cina tuh nomor 1 loh di Israel dan Palestina. Ya mungkin karena faktor rakyatnya juga sangat banyak gitu ya. Jadi mereka tuh sangat disukai gitu loh oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Arab Palestina karena mereka sering sekali datang ke sana dan banyak gitu loh rombongannya. Nah, jadi lagi-lagi konteksnya dalam ekonomi saja berarti ya. Ekonomi ya, dan mereka juga memang membutuhkan gitu ya partnership dengan berbagai produk inovasi, berbagai produk teknologi, dan mereka melirik-lirik Palestina. Mereka membantu Palestina dengan proyek infrastruktur juga, gitu. Sama seperti yang dilakukan Cina kepada Indonesia, gitu. Nah, sayangnya kita tidak meniru apa yang dilakukan Cina, gitu. Harusnya kita bisa memanfaatkan, karena Indonesia kan negara mayoritas Muslim terbesar, gitu. Perannya sangat penting. Ya, pada penanya yang kedua, yang tadi Mas Pradana itu, ini tentu tantangan ya. Mungkin Prof. Makarim yang bisa memberikan jawaban yang dari pengalaman Indonesia tadi disampaikan Prof. Betapa dari mulai Linggarjati ya. Kalau saya sendiri dengan kedutaan itu bilangnya malah begini, Prof. Jadi Indonesia itu sebenarnya ya dalam tanda kutip bersyukur ya pada Golan gitu, karena tidak 1 sentimeter pun bekas jajahan Hollandia itu adalah tidak menjadi NKRI saat ini, ya. Kecuali Papua ya dengan cara yang berbeda ya, ada diplomasi di sana. Tetapi dari rangkaian tadi itu, Prof, ya secara historisnya itu, apakah dari pertanyaan Pak Mas Pradana tadi itu, hal-hal yang semacam itu tidak bisa diikuti oleh Palestina, misalkan, atau dalam konteks Palestina dan Israel ini, ya metode-metode seperti yang Indonesia dengan Belanda itu, ya bisa dilakukan gitu, Prof. Ini terhindar dari apa yang orang selalu sangat pahami ya, betapa hebatnya lobi Yahudi dan yang lain-lain. Itu saya kira dari kesimpulan dari penanya yang pertama. Saya berikan pada Prof. Makarim dulu, mungkin nanti Mas Amiruddin bisa menambahkannya ya dalam konteks asasi manusianya. Silakan Prof. Makarim. Terima kasih ya. Kalau kita lihat proses kemerdekaan kita untuk mendapatkan totalitas teritorial kita ya dari awal sampai akhir ya, kita akan melihat bahwa Indonesia itu berusaha dengan keras ya untuk mencoba mematahkan polisi divide et impera daripada Belanda ya. Kalau kita lihat bahwa pada tahun di mana Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia itu kan diserahkan kepada RIS, jadi Republik Indonesia Serikat, ya, di mana terdiri dari anggotanya dan negara-negara bagian dari berbagai negara bagian. Ya, nah ini di kalangan negara-negara pemimpin bumi kita yang dahulu dirasakan bahwa ini adalah cara untuk membagi-bagi posisi Indonesia. Kemudian dengan kemauan sendiri, ya semua negara-negara bagian itu menyatukan diri menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Jadi ada semacam peleburan menjadi satu lagi untuk menghadapi. Jadi kalau kita lihat teorinya kan, Ernest Renan kan mengatakan bahwa untuk bisa maju itu kan perlu ada rasa nation state ya, di mana ada le désir d'être ensemble, jadi the desire to be together, keinginan untuk bisa hidup bersama itu dijadikan.
Tetapi apa yang terjadi di situ di Palestina itu adalah bagaimana adu domba itu berlangsung gitulah ya. Jadi ada jadi semacam konflik antara Fatah dengan Hamas misalnya gitu. Ini juga menyangkut mengenai kebijakan polisi, menjadikan juga kebijakan kenegaraan, sehingga mereka kemudian memperbaikkan kedua negara itu. Jadi oleh karena itu mungkin ya kita bisa mengusulkan kepada pemerintah ataupun ambil keputusan ya, bagaimana Indonesia bisa menyatukan ya bangsa Palestina ini menjadi satu national platform yang bertekad untuk mencari sesuatu yang di-share bersama gitu. Ya, karena sampai sekarang ini kan masih bagaimana politisi dari Fatah yang berusaha untuk mencoba bernegosiasi dengan Israel, tapi bagaimana Hamas yang mengatakan bahwa Israel itu tidak bisa diakui dan sebagainya. Sekarang bagaimana ini kedua duduk bersama ya, kita lihat kenyataan bahwa faktanya Israel is there ya, dan ini kenyataannya bahwa kita itu banyak bergantung dia. Bagaimana kita merubah suatu suasana menjadi national platform di mana kita itu berjuang mendapat satu teritorial yang menjadi wilayahnya Palestina itu. Nah, jadi kalau ini kita bisa lakukan, itu suatu hal yang sangat bermanfaat buat masa depan Palestina. Ya. Terima kasih Prof. Makarim, ya, saya luar biasa memfokus pada persoalan yang memang harus menjadi PR ya bagi bangsa Palestina sendiri. Mas Amiruddin mungkin bisa memberikan perspektif dalam konteks yang Mas Amiruddin tadi sampaikan untuk menyambung dari apa yang disampaikan oleh Prof. Makarim tadi, sehingga antara Fatah dan Hamas ya, ini di luar dari pengorbanan ya dari masing-masing faksi itu. Bagaimana Mas Amir? Iya, terima kasih. Begini, ini cara saya melihat persoalan ini. Kalau masih selama memakai argumentasi historis, itu nggak akan ada ujungnya, ya. Karena akan selalu mencari pembenaran terhadap posisi. Itu kalau orang bicara historis. Ya. Nah, makanya saya katakan, sebagaimana juga sudah jadi mandat PBB, mestinya UN, ya sekarang karena Indonesia adalah salah satu anggota UN yang sangat berpengaruh juga hari ini, bahkan sebagai anggota Dewan HAM, pernah juga jadi anggota Dewan Keamanan. Nah, mesti mengambil langkah untuk meyakinkan, terutama apa? Ini yang penting ini, kita kadang-kadang lupa, bukan meyakinkan negara-negara Eropa terlebih dahulu, meyakinkan negara-negara di Timur Tengah itu memang mau memfasilitasi perdamaian di wilayah itu. Nah, itu tugas Indonesia yang utama. Makanya dalam proses OKI, kita harus mengambil langkah di situ. Tujuannya untuk apa? Kalau saya ingin mengatakan, tujuannya cuma untuk mencegah agar korban kematian yang oleh penggunaan kekuatan persenjataan yang sangat masif itu bisa mulai dihindari. Mari duduk di meja. Nah, itu pernah terjadi ketika saya hanya mau katakan, ini contoh saja, ketika Yasser Arafat mampu mengkonsolidasikan semua kekuatan di Palestina melalui PLO sehingga ada ujung untuk bertemu. Nah, sekarang apakah ada kemampuan untuk itu? Ya, yang tadi meyakinkan di luar Palestina, ya. Nah, sekarang meyakinkan para faksi di dalam Palestina, ya. Nah, itu mesti diterobos. Nah, itu peluang itu ada di Indonesia. Nah, itu mesti dilakukan kalau memang mau mengambil langkah diplomasi seperti itu. Saya yakin itu mahal dan sulit memang, tapi langkah itu mesti diambil. Ketimbang kita cuma sibuk-sibuk bawa bendera Palestina di jalanan Jakarta. Ya. Nah, yang kedua, saya juga ingin katakan, ini pendekatan di konteks Asia agak lebih keras, tapi saya yakin ini akan sulit dijalankan. Yaitu apa? Seluruh mekanisme pemeriksaan terhadap apa yang diduga sebagai masalah hak asasi manusia di wilayah-wilayah itu sampai hari ini kan tidak bisa jalan. Nah, itulah yang menyebabkan Pak Makarim sebagai utusan khusus untuk itu mengundurkan diri. Artinya Pak, kedua belah pihak tidak
berlaku fair terhadap mekanisme hak asasi manusia ini. Akibatnya apa? Ya tidak satupun instrumen hak asasi manusia bisa dijalankan di wilayah itu, baik oleh Israel maupun oleh Palestina. Nah, ke depan ini kalau Indonesia mau sebagai champion di bidang hak asasi manusia juga, karena sudah menjadi anggota Dewan HAM, konstitusinya mewajibkan hak asasi manusia walaupun untuk di dalam, tapi kita kan bisa mengembangkan, menciptakan perdamaian dunia dengan nilai itu. Nah, mungkin ini juga penting. Oleh karena itu saya sih ke depan untuk kita Indonesia supaya tidak hanya teriak-teriak, marah-marah, ngomel-ngomel dalam konteks ini ya, tapi mengambil langkah maju, yaitu menyiapkan diplomasi hak asasi manusia untuk perdamaian Palestina dan Israel ini. Nah, hanya itu tugas kita. Gitu. Nah, kalau itu bisa dijalankan, bisa ditempuh dengan langkah step-stepnya disusun, ya, mungkin itu bisa membantu untuk menciptakan perdamaian dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia atau yang diduga sebagai masalah hak asasi manusia di sana. Nah, kenapa ini saya katakan? Supaya, ini tadi saya dengar Adi tadi bertanya ya, supaya apa? Supaya Indonesia dalam menunjukkan kepeduliannya kepada perdamaian dan kemanusiaan tidak sekedar konferensi pers di Jakarta gitu, tapi betul-betul mengambil langkah sebagai anggota UN yang sekarang memiliki pengaruh yang cukup, ya juga sebagai anggota dominan di OKI gitu. Nah, anggota OKI kan negara-negara yang kaya-kaya kan bisa mendukung upaya itu gitu. Nah, Indonesia ambil langkah itu. Maksud saya itu yang paling rasional hari ini. Kalau tidak kita hanya debat ya banyak yang terjadi hari ini itu ya. Saling membenarkan posisi sendiri-sendiri itu ya. Terima kasih Mas Iwan. Mas Iwan. Ya, makasih Mas Hamidun. Ya, saya kira memang harus ada upaya terobosan ke sana ya. Jadi kita harus mencari cara yang tadi disampaikan Mas Amir, jangan yang tidak ada ujungnya gitu. Nah, kalau Mbak Monik bagaimana? Biar tidak membicarakan sesuatu yang tidak berujung tadi, ya, tetapi membicarakan sesuatu yang berujung, gimana Mbak? Iya, saya berharap ini usulan tadi Pak Amiruddin itu mantap sekali ya. Bagaimana Indonesia bisa menyiapkan perdamaian ya Israel dan Palestina. Nah, untuk pertanyaan Mas Pradana, saya pikir kesalahan Palestina adalah Palestina itu tidak punya kayak kita dulu hari kebangkitan nasional, momen kebangkitan nasional Palestina itu nggak ada. Saya sudah cari dalam buku-buku sejarah Palestina, gitu ya. Saya tidak menemukan momen tersebut. Jadi ini kayaknya bangsa ini sebuah pengikat yang menyatukan agar mereka bisa mencapai visi yang sama gitu loh. Ya kan? Nah, karena itu tidak ada, nah sementara Indonesia aja punya ya kebangkitan nasional, Budi Utomo. Israel punya. Apa itu kebangkitan nasionalnya? Sionisme. Mereka punya kampung halaman. Mereka ingin mudik gitu loh. Nah, Palestina ini visinya apa gitu loh? Nggak ada. Sementara negara-negara lain, negara tetangganya sudah sibuk dengan isu kekinian, geopolitik. Mereka menghadapi ancaman yang sama, yaitu siapa? Iran. Akhirnya mereka berteman dengan orang Israel yang sama-sama dimusuhi Iran juga. Gitu. Nah, orang-orang di negara-negara Timur Tengah, mereka sudah berpikir jauh ke depan. Mereka sibuk melihat masa depan, menata masa depan. Lihat MBS. Masih muda loh, tapi MBS sudah berpikir mengkreasikan sebuah kota teknologi tinggi, teknologi maju dengan teknologi Israel, mereka menjadikan NEOM. Dan bahkan ada wacana membuka Arab Saudi untuk turis-turis non-muslim. Itu luar biasa sekali gitu loh, moderat sekali. Nah, yang sayangnya dialami oleh orang-orang Palestina, mereka fokusnya ke belakang mulu, Nakba mulu yang dipikirin. Seandainya mereka mengambil momen waktu Trump kasih proposal, Gaza itu akan diubah menjadi seperti Hong Kong loh. Luas Gaza dengan Hong Kong, mungkin Pak Bernard yang dari Hong Kong mungkin bisa cerita tentang Hong Kong gitu ya. Itu Hong Kong jadi keren banget kan. Kapal kita kalau sandar di situ, kita harus bayar mahal. Padahal harusnya kita bisa Batam menjadi seperti Hong Kong, sekelas Hong Kong gitu. Nah, itu rencana perdamaian Trump. Saya nggak bela Trump ya, tapi saya bela gagasannya. Karena apa? Untuk kemakmuran. Kita semua inginnya sejahtera kok.
Nggak ada yang nggak pengen sejahtera, nggak ada yang pengen anaknya tuh bisa sekolah, bisa makan dan sebagainya. Makanya itulah yang kita harus dorong. Gitu. Ngapain kita sibuk tentang sebuah, bukannya saya meremehkan sebuah wilayah, tidak, tapi saat ini Gaza sudah dikuasai oleh Hamas, sudah milik Palestina. Tepi barat sudah dikuasai oleh Fatah, Palestina juga. Nah, kenapa nggak dibangun aja nih ini dua gitu ya? Daripada kita sibuk untuk memikirkan saya mau Yerusalem misalnya. Yerusalem tuh di bawah Israel itu kota untuk semua agama kok. Israel tidak mengyahudikan Masjid Al-Aqsa. Israel tidak mengislamkan Kubah Emas. Dibiarin aja. Coba kalau Erdogan yang ada di situ. Kita tembok ratapan benar-benar nggak ada mungkin. Sudah dijadikan lokasi khusus situs untuk Islam. Terjadi dengan Hagia Sophia. Ini saya mengajak kita membuka pikiran gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah sangat sesuai lah dengan keinginan kita semua sebagai umat beragama untuk bisa ke Yerusalem sebagai kota suci 3 agama. Gitu. Sampai saat ini Al-Aqsa itu dijaganya bukan oleh bukan Israel loh Pak, tapi oleh Dewan Wakaf Yordania. Nah, itu orang Indonesia belum tahu. Tapi security-nya tetap Israel, Mbak. Iya benar. Security memang, di luar katanya otoritasnya Yordan. Betul. Ya. Oke, sip. Makasih banget Mbak Monik, Mbak Devi. Ada sesuatu yang disampaikan terhadap pertanyaan Mas Adi tadi? Tadi yang terkait Linggarjati gitu. Ya. Jadi apakah mungkin enggak gitu ya Palestina itu ya semacam gitu ya bisa mempelajari sejarah seperti bagaimana kita Indonesia dulu ketika Linggarjati enggak seperti sekarang ini gitu. Maksudnya kewilayahan NKRI itu. Memperoleh wilayahnya step by step. Tetap aja kuncinya adalah mereka harus melepaskan semua security approach, bahwa state security approach itu malah akan jadi blunder. Tetap mereka harus masuk ke human security approach, bahwa duduk bareng dengan kepala dingin, memetakan masalah, kemudian mencari konflik resolution yang tepat. Jadi tidak akan bisa kalau masih sama-sama pegang senjata. Dan apa yang kita lihat kan persaingan Fatah dan Hamas itu memang akan abadi ya. Nah itu yang harus ada pihak yang ditrust oleh dua pihak itu untuk mereka kemudian bisa duduk bareng kayak tadi kata Mbak Monik, memformulasikan visi mereka, masa depan apa sih yang mereka harapkan dan seperti apa gitu. Kalau kayak pihak seperti Indonesia kan hanya bisa mensupport secara diplomasi maupun bantuan kemanusiaan. Tapi kan yang menentukan masa depan negara mereka adalah mereka sendiri. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Devi. Hadirin sekalian, para peserta webinar petang hari ini, kita komitmen ya kita akan menyelesaikan event ini pada jam 21.00. Jadi masih ada waktu 5 menit. Saya akan meminta para pembicara untuk memberikan closing statement 1 menit per orang. Saya akan ambil dari apa yang tadi disampaikan Mbak Monik di akhir itu ya, tentang Abraham Accord yang ditawarkan oleh Donald Trump. Sayangnya beliau tidak berlanjut menjadi presiden Amerika. Semoga presiden yang Joe Biden ini bisa mengambil inisiatif itu lagi. Saya pikir hampir sama ya, itu saya kira itu sebuah konsistensi yang sejak dari Oslo itu ya tadi sudah ditampilkan oleh Mbak Monik 1993 itu ya sebuah dua negara yang merdeka berdaulat ya hidup bersama berdampingan dalam suasana damai, itulah yang two state solution ya. Dengan dinamika tadi yang kita sudah diskusikan 1,5 jam ya bersama Prof. Makarim, bersama Mas Amiruddin, Mbak Devi, Mbak Monik, sayangnya Mas Hajri masih belum bisa bergabung sampai akhir sesi kita ini. Dinamika di mana tersebut tentu sebuah
ide-ide yang brilian ya, yang implementatif tentu, yang praktis ya, sekaligus juga dalam tanda kutip pragmatis ya, yang bisa dicapai untuk membuat benang kusut yang digagas oleh yang dijadikan judul dalam webinar petang hari ini itu menjadi tidak kusut lagi gitu. Nah, mungkin Abraham Accord itu ya, two-state solution itu bisa menjadi, itu juga yang di-endorse oleh Ibu Menlu ya, tentu itu menjadi sikap pemerintah Indonesia ya, bisa dengan cara yang tadi disampaikan oleh Mas Amir ya, berpartisipasi sangat aktif di OKI ya, atau tadi yang disampaikan oleh Prof. Makarim di G20 ya, diaktifkan di situ. Nah, itulah mungkin terobosan-terobosan baru untuk bisa meluruskan benang kusut terhadap persoalan Palestina Israel ini. Nah, silakan dimulai dari Prof. Makarim lagi membuat closing statement 1 menit, Prof, sebelum kita akhiri webinar petang ini. Silakan, Prof. Makarim. Lagi saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang dilakukan oleh Mas Wahid dan Mas Adi segala macam. Memang sekarang periode di mana dibutuhkan ide-ide untuk mencari penyelesaian. Ya. Dan mudah-mudahan ya, kesadaran yang telah ditunjukkan oleh semua masyarakat internasional mengenai keadaan di Palestina itu bisa dijadikan dasar untuk menggerakkan ke arah kepada perjanjian perdamaian. Ya, karena kita satu Recording in progress. Kita harus menghargai kehidupan ini. Oleh karena itu, upaya kita mencari perdamaian di Palestina, Israel, bukan untuk apapun kecuali untuk melindungi hak hidup ini. Agar apa? Agar tiap-tiap manusia di wilayah itu bisa mengembangkan dirinya sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diemban oleh UN itu. Makanya itu UN juga harus bertanggung jawab membuat terobosan baru untuk ini. Karena hampir semua mekanisme hak asasi manusia yang hari ini berlaku macet di wilayah ini. Nah, mungkin tugas kita sebagai Indonesia, terutama pemerintah sebagai anggota Dewan HAM, mesti mengupayakan itu bisa jalan gitu. Sehingga ada harapan baru di wilayah itu untuk perdamaian gitu. Nah, ini sangat penting supaya apa? Supaya kita juga di berbagai wilayah atau di Indonesia ini juga berbicara dalam rangka apa? Yang melindungi hak hidup itu. Gitu. Bukan sekedar untuk membenarkan keyakinan kita sendiri. Gitu. Saya berpikir di situ posisi saya. Terima kasih atas perhatian saudara semua, Pak Makarim, sangat saya hormati, Mbak Debbie, Mbak Monik tadi ya, dan teman-teman yang lain. Selamat malam. Ya, teman-teman, terima kasih Mas Amir, Mbak Debbie. Ya, saya cuma punya harapan satu, Indonesia harus memfollow up apa yang sudah dikeluarkan dalam statement Menteri Luar Negeri dengan pembentukan task force. Gugus tugas khusus untuk membuat breakthrough untuk perdamaian di konflik Palestina Israel ini. Jadi harus di follow up dengan tindakan yang real, tidak hanya sekedar omong doang. Karena kalau membiarkan hanya sekedar statement, itu yang kalah jadi boom, yang menang jadi arang kan? Tidak akan membawa perbaikan apapun kepada mereka. Oke, sip. Makasih Mbak Devi. Terakhir, Mbak Muni. Ya, terima kasih. Saya berharap ke depan tidak ada lagi narasi-narasi kebencian terhadap Yahudi dan anti-Israel di Indonesia. Kenapa? Karena kita ini nggak bisa milih lahir jadi orang apa gitu ya. Dan lagi semangat di dunia saat ini lebih baik kita mendorongnya ke arah perdamaian gitu ya, daripada mewacanakan atau mengajak ke kubu yang satu daripada ke kubu tengah gitu ya, ke tengah maksud saya itu.
Jadi lebih asik gitu ya buat kita Indonesia, karena Indonesia nih sebenarnya nggak masuk ke kubu Sunni, nggak masuk ke kubu Syiah gitu ya, nggak seperti di Timur Tengah itu kan serem banget ya kalau udah konflik agama antara mazhab. Nah, lebih baik kan kita yang mendamaikan mereka gitu juga loh perannya. Nah, saya berharap mungkin peran dari Muhammadiyah juga bisa ada gitu ya, sehingga Palestina nanti ke depannya adalah Palestina yang berkemajuan gitu ya, dengan semangat, semangat untuk kesejahteraan gitu. Jangan sampai, saya kasihan melihat kondisi masyarakat di Gaza yang memang itu sulit untuk menikmati kehidupan yang sejahtera dibandingkan di tepi barat, Arab Palestina di tepi barat. Mereka jauh lebih makmur, bahkan UMR mereka jauh lebih tinggi daripada kita di Indonesia. Tetapi kita malah donasi kepada mereka, ini salah banget gitu loh. Gitu. Donasi sih nggak masalah, silakan aja gitu. Tetapi UMR di Palestina itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi akhir kata, mari kita mendorong perdamaian, tidak membenci salah satu pihak. Terima kasih, selamat malam, terima kasih. Untuk kesempatan terima kasih. Sama-sama Prof. Makarim yang sangat saya hormati, sangat kita sayangi semua, para pembicara, para peserta. Ada banyak puluhan saya kira itu tadi komentar-komentar di dalam chat room. Saya tidak bisa mempick up satu persatu, tapi insya Allah itu menjadi bahan wacana kita semua. Saya berterima kasih juga diminta oleh Mas David untuk menjadi moderator pada kesempatan. Ya. Kita minta Bang Desvian untuk menutup sebagai senior JIB. Oh gitu, oke. Ya tadi saya mau mengembalikannya kepada host, tapi ada senior JIB katanya. Silakan Mas Desvian. Kultum aja ya, jangan menjadi pembicara ya. Baik, terima kasih. Lanjut Mas Desvian. Bapak Ibu sekalian, serta diskusi kita dalam jaringan intelektual berkemajuan yang saya hormati, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Makarim Wibisono, Bapak Amiruddin Al-Rahab, Ibu Monik, dan Ibu Debbie,